Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, sekalipun sudah dibantu oleh Pak Jokowi ya teman-teman di-endorse dan didukung di Jawa Tengah, ternyata menurut Prof. Burhanuddin, Pak Lutfi ini punya beban secara persepsi ya teman-teman dibandingkan dengan Pak Andika yang lebih diuntungkan karena secara citra lebih positif. Nah, apa sih itu teman-teman? Nah, ini akan seru bagaimana videonya. Coba kita simak dulu bareng-bareng. Turun gunungnya Presiden Jokowi di berbagai titik pemenangan pilkada, buat kami ini adalah satu bentuk ekspresi kepanikan. Kenapa demikian? Karena di Jawa Tengah misalnya hari ini berbagai survei menunjukkan bahwa pasangan Andika Hendy sudah unggul dibandingkan dengan pasangan Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi dan Gustas Yassin. Sehingga tentu saja mungkin menjadi suatu hal yang wajar kalau dianggap kemudian perlu ada daya ungkit. Jadi ini ekspresi kepanikan pasca membaca survei. Pak Lutfi ini punya tantangan karena beliau berasal dari jenderal polisi, ya. Itu beliau terkena guilty by association. Apa itu ya? Jadi dia diasosiasikan seperti polisi yang lain. Dan tim Pak Andika itu kan mengeksploitasinya. Dia misalnya dengan meme-nya muncul di mana-mana. Diasosiasikan seperti Rambo Pak Andika ini. Sementara Pak Lutfi dianggap seperti Sambo. Kasihan juga Pak Lutfi. Padahal dia tidak terkena isu negatif seperti Sambo kan, tetapi kan coba dilegitimasi oleh tim Pak Andika dengan mengasosiasikan latar belakang Pak Lutfi. Sementara Pak Andika itu kan di kertas suaranya aja Jenderal TNI. Pak Lutfi tidak menampilkan latar belakang jenderalnya. Kemudian jangan lupa baju yang dipilih oleh Andika, baju hijau tentara. Jadi memang sepertinya tim Pak Andika sadar betul bahwa TNI itu punya persepsi positif dan itu yang mau dieksploitasi. Tetapi saya kira Pak Lutfi tidak akan tinggal diam. Ya, itu ya teman-teman, beban dari Pak Lutfi itu ada pada persepsi yang diasosiasikan gitu teman-teman. Dan di sini Pak Andika punya keuntungan karena lebih mudah dipersepsikan positif sebagai Rambo gitu ya teman-teman. Rambo itu kan sosok yang hebat, petarung ya teman-teman, sosok yang luar biasa jago membasmi musuh gitu kan, dan kekar ya kan, gagah, berani. Jadi asosiasi itu ya yang menurut Prof. Burhanuddin menjadi keuntungan dan ketidakuntungan bagi Pak Lutfi dan keuntungan bagi Pak Andika ya teman-teman. Makanya Pak Jokowi sampai harus turun untuk turut memberi suntikan kalau bahasanya Bung Seno ya. Kita lanjut videonya. Bahkan saya berkesimpulan, saya tidak negarawan. Kalau negarawan dia menjadi guru bangsa dong. Pak Jokowi bukan negarawan. Dalam konteks ucapannya itu. Artinya kalau dia memberikan dukungan kepada salah satu kandidat daerah, bukan negarawan. Negarawan itu kan mengayomi seluruh rakyat Indonesia, mengayomi perbedaan, mengayomi kompetisi daripada demokrasi. Tidak di salah satu, kalau berada di satu kekuatan politik, negarawan kah? Ciri dari seorang negarawan adalah tidak berpihak kepada kekuatan-kekuatan politik yang pragmatis. Maka saya menyarankan beliau guru bangsa, maka kalau dia guru bangsa, maka negarawan. Ketika dia turun kepada politik pragmatis itu, yang sifatnya dukung-mendukung, bukan negarawan, sorry to say. Gitu loh. Gagal jadi sekjen PBB, ternyata jadi jurkam pilkada. Sakitnya. Ya, digadang-gadang jadi sekjen PBB, ternyata cuma jadi jurkam pilkada. Bung Rocky, persaingan antara kandidat yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus lawan PDIP di Jawa Tengah, Andika Perkasa versus Lutfi, ini Ahmad Lutfi ya, makin seru karena ini Jokowi ini turun tangan, menyusul tanda-tandanya bahwa Lutfi yang berpasangan dengan Tad Yassin ini bakal kalah ini melawan Andika dan Hendy ya. Tidak bisa tidak, ini harus kita lihat merupakan perseteruan antara Megawati dan Jokowi. Ya, rupanya serius sekali persaingan antara Jenderal Andika dan Jenderal Lutfi di Jawa Tengah. Kita sebut jenderal karena itu yang pertama kali
terduga atau terbaca di dalam benak publik persaingan dua jenderal. Tetapi kalau kita lihat sosiologinya, sebetulnya yang jadi inti persoalan bukan persaingan dua calon gubernur ini, tetapi posisi Jokowi di dalam persaingan itu. Jadi kita masuk lagi di dalam upaya untuk menganalisis apa sebetulnya peran Pak Jokowi di situ dalam upaya untuk memastikan bahwa Jawa Tengah itu tetap ada dalam kendali Jokowi, kan ini soalnya tuh. Jadi demi apa Jokowi tidak mengendalikan persaingan itu? Ya, kemungkinan di lapangan pasti akan isunya akan banyak. Wah, Jokowi ingin tetap cawe-cawe, Jokowi tetap ingin mempersiapkan Jawa Tengah itu sebagai basis pengaruh dia setelah dia lengser. Jokowi ingin menghalangi PDIP menguasai Jawa Tengah. Jokowi ingin menyingkirkan Banteng dari Jawa Tengah. Jokowi ingin Ibu Mega kalah atau keok bahkan di Jawa Tengah. Kan itu moral publik yang terbaca oleh moral publik, dan itu yang kita sebut sebagai tidak bermoral sebetulnya secara tata negara. Karena harusnya, ini kita bicara harusnya yang mungkin memang tidak mungkin terjadi, tetapi kita mesti katakan bahwa kenegarawanan itu harusnya diperlihatkan pasca beliau lengser. Nah, kenegarawanan ini yang tidak ada pada beliau, dan kita tahu bahwa presiden-presiden sebelumnya tetap ingin punya sphere of influence kepada politik nasional, apalagi politik lokal di mana dia bermukim misalnya. Jadi kalau Jawa Tengah dipolitisir lagi, itu artinya kenegarawanan Jokowi itu betul-betul nggak ada dari awal, kan mestinya Jokowi tampil dengan pidato bahwa dia ingin memastikan ada kompetisi fair di pilkada Jawa Tengah. Dia ingin melihat tumbuhnya inisiatif baru dari anak-anak muda untuk bersaing, mendukung paslon-paslonnya, supaya terjadi perdebatan intelektual tentang kondisi Jawa Tengah dan proyeksi Jawa Tengah untuk menghidupkan kembali harapan bahwa pilkada itu justru kesempatan terakhir untuk menghitung apakah Indonesia betul demokratis atau tidak. Tetapi pengertian-pengertian ideal tadi atau pengertian-pengertian etis tentang demokrasi tadi tidak diucapkan oleh Jokowi. Jokowi malah menyusun desain atau agenda sendiri untuk belusukan lagi, kan. Jadi itu saya kira masalah dengan kapasitas kenegarawanan mantan Presiden Jokowi. Ya, menarik ya teman-teman. Tadi kita saksikan bagaimana Pak Emrus Sihombing meneropong aksi-aksi Pak Jokowi yang kembali belusukan dan mendukung kepala daerah seperti Ridwan Kamil dan Pak Lutfi itu dari teropong dari sisi perspektif kenegarawanan ya teman-teman. Rocky Gerung juga ya tentu nggak janjian gitu dengan Pak Emrus Sihombing, tetapi secara kebetulan sama meneropongnya dari sisi kenegarawanan. Jadi sepertinya ini memang isunya ya teman-teman yang disayangkan oleh para pengamat ya teman-teman. Kenapa Pak Jokowi tidak mengambil jalan negarawan ya teman-teman dengan kapasitasnya yang begitu luar biasa sebagai mantan presiden, yaitu sebagai pendamai. Artinya dia bisa saja menyampaikan pesan-pesan damai seperti siapapun yang menang, siapapun yang terpilih, akur antara pendukung, dan diharapkan tetap bisa bekerja sama antara pusat dan daerah gitu ya teman-teman. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.